Oke, selamat datang teman-teman di LMS IDN Belajar Linux dari Nol. Perkenalan, nama saya Rafli Abdul Haki dari ID Networkers yang akan membawakan materinya teman-teman. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya ID Networkers itu. Jadi, ID Networkers itu bisa dibilang sebuah training center dan juga sertifikasi IT yang sudah di internasional ranahnya. Dan di ID Networks juga ada beberapa bidang seperti network, lalu programming, lalu sysadmin, cyber security, IoT robotik, dan juga digital marketing. Nah, di ID Networkers itu ada banyak pilihan training. Di sini ada lebih dari 40 dan juga untuk alumni-nya ada lebih dari 35.000. Karena memang ID Networkers sendiri sudah dibangun dari tahun 2008. Lalu juga untuk ratingmikrotik.com sudah 5.0 atau perfect. Dan untuk corporate ataupun perusahaan yang bekerja sama dengan IDN itu sudah banyak sekali, lebih dari 500 teman-teman. Nah, kita mulai pertama di outline-nya. Apa aja sih yang akan kita pelajarin di sini? Yang pertama yaitu pengenalan sysadmin, lalu juga peluang karir sysadmin. Apakah peluang karir sysadmin itu banyak atau enggak. Lalu selanjutnya instalasi Linux dan juga manage Linux. Nah, ini untuk core-nya itu ada di sini teman-teman, di manage Linux, karena kita akan belajar mengenai file management, folder management, user and group management, security and file, dan juga monitoring cockpit atau remote access. Nah, pertama nih kita bakal kenalan dulu sama sysadmin. Apa sih sebenarnya sysadmin itu? Jadi, sysadmin bisa dibilang adalah sebuah role yang sangat krusial sekali di sebuah perusahaan. Kenapa? Karena seorang sysadmin ini dia bertanggung jawab untuk memastikan sistem, server, jaringan, dan juga perangkat lunak itu bekerja dengan optimal. Nah, tugas-tugasnya apa aja? Tugas-tugasnya itu yang pertama ada pengelolaan server, lalu instalasi juga, instalasi server entah itu nanti pakai Ubuntu, ataupun Red Hat ataupun yang lainnya. Lalu juga troubleshooting sistem dan jaringan. Kenapa? Karena mungkin di suatu saat ada sebuah error ataupun serangan cyber yang dimana menyebabkan server kita error. Nah, itu tugasnya sysadmin untuk troubleshooting di situ. Lalu juga kita memantau kinerja sistem. Maksudnya bagaimana? Jadi di server kita ataupun di aplikasi itu kita monitoring. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa server kita ataupun aplikasi kita itu bisa berjalan dengan optimal. Nggak ada mungkin bottleneck ataupun ada traffic yang tinggi. Nah, di situ bisa kita monitoring. Lalu juga tugas dari sysadmin adalah backup dan pemulihan data. Ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena data-data yang ada di perusahaan itu pasti penting dan mungkin di suatu saat juga ketika kena serangan cyber mungkin datanya diambil ataupun di lock, itu kan kita nggak bisa buka ya. Nah, kita masih punya backupan di situ. Kita istilahnya masih selamat lah, bisa kita restore datanya di situ. Lalu untuk peluang karirnya sendiri bagaimana? Apakah banyak atau enggak? Nah, peluang kerja di sysadmin itu sangat banyak sekali. Bisa teman-teman lihat di sini ada dari Hostinger juga Linux sysadmin ada, atau dari Kyndryl ataupun Infocus. Ini sudah saya cek beberapa hari kemarin itu masih banyak juga. Ataupun kita juga bisa cek di sini. Saya biasanya pakai LinkedIn ya, ataupun teman-teman juga bisa cek seperti di Glints ataupun Jobstreet juga di situ ada. Kalau misalnya kita cek di sini sysadmin gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk listnya sangat banyak sekali ya untuk dari sysadmin. Dan kalau semisal kita cek di sini di bagian requirement-nya ataupun kualifikasinya, itu yang pertama pasti yang akan dicari adalah Linux dan juga monitoring tools. Nah, makanya buat teman-teman nih yang ingin kerja di bidang IT ya, khususnya juga sysadmin, itu sangat penting sekali teman-teman bisa belajar Linux ataupun mengerti gitu. Jadi teman-teman ikut course ini sangat bagus sekali karena kita akan belajar Linux dari nol di situ. Nah, lalu selanjutnya untuk sertifikasinya apa aja di bidang Linux sysadmin? Ada banyak sekali teman-teman di sertifikat sysadmin ini. Dan juga biasanya di sertifikat sysadmin ini kita bakal skopkan lagi atau kita bakal fokuskan lagi.
Semisal teman-teman ingin di cloud, teman-teman bisa ngambil di sertifikasi AWS, cloud, ataupun di Azure. Atau teman-teman pengen yang on-premise atau servernya kita manage sendiri. Itu kita bisa ngambil seperti di Linux Foundation atau LFCS ya, Linux Foundation Certified System Administrator, punyanya CNCF ya. Ini banyak dicari juga oleh perusahaan, atau teman-teman mau di CompTIA Plus, CompTIA A Plus namanya. Ini juga jadi pertimbangan perusahaan untuk merekrut teman-teman jika teman-teman punya sertifikasi CompTIA A Plus di sini. Dan biasanya di sysadmin itu nanti bisa lagi dibagi lagi, di mana ada sysadmin yang biasa, ada juga yang Linux sysadmin, dimana kalau Linux sysadmin ini dia hanya fokus di bidang Linuxnya aja. Tapi kalau di sysadmin dia itu banyak, ada Windows, ada Linux sysadmin juga. Nah, makanya nanti teman-teman bisa pilih lagi di situ. Dan juga ketika teman-teman udah jadi sysadmin, sebenarnya sysadmin itu hanyalah sebuah dasarnya aja. Nanti teman-teman bisa mungkin difokuskan lagi mau ke cloud kah, atau ke DevOps kah, atau mungkin ke SRE ataupun ke network engineer juga bisa sebenarnya, karena memang di network engineer juga ada sedikit Linux-nya di situ ya. Semisal nih teman-teman pengen ngambil di cloud dan DevOps nih. Di sini teman-teman bisa lihat di sertifikasinya ada Certified Engineer dari Terraform, dari Kubernetes juga, dari Red Hat juga ada, ataupun dari cloud-nya. Jadi bisa dibilang sysadmin ini adalah sebuah dasarnya. Kalau teman-teman udah di sysadmin, nanti bisa difokuskan lagi, bisa dikembangkan lagi di situ untuk mengenai role path-nya. Gitu, untuk sertifikasi dari sysadmin. Oke, mungkin itu adalah pengenalan dari sysadmin. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa lanjut lagi di course-nya. See you next video, teman-teman.